Kak Fit kan selain dekat dengan Mbak Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya seperti itu di tengah mereka perlu sosok seorang ibu? Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok, nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak-anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga. Kak Fit, ini kan berawal memang dari Huru Hara Skincare ya? Dari apa? Huru Hara Skincare. Apakah akhirnya meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Bisa. Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kak Fit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Nah sih, dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa gitu. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang ini circle juga sih Kak Fit? Gimana? Berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak gitu. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang. Emang ngerasa menghilang, tapi itu kalau dilihat Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu, bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Mariwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang. Ya itu tadi Nggak ada jawabannya, yang jangan nemenin. tinggalkan dia sendiri, karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu, melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya. Saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fit? Kita muslim jangan terlalu meyakini itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya, tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya Niki dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di
hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Tapi kan cukup berat Kak Fit, artinya mengucapkan kata maaf, apalagi Enggak. Saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange itu, sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. Nah, tadi kan ya disebut membuat onar nih Kak Fit, tertuduh ya. Isu beredar. Kalau itu dituduhkan buat saya ya, karena kan dia nggak nyebut nama ya. Cuman karena dia podcast sana, podcast sini, terus semua orang tuh berpikirnya ya saya ya. Kalau memang itu ditujukan buat saya, ya kita saksikan sekarang sama-sama. Berapa tahun saya sudah tidak berteman dengan dia, berapa masalah yang sudah dia ciptakan setelah dia jauh dengan saya, berapa banyak orang yang diajak berseteru dengan dia. Cuman saya bukan untuk merasa puas ya atau rasain gitu ya, enggak gitu. Saya bukan orang seperti itu. Cuman lagi-lagi saya berkali-kali bilang ke kalian semua, saya menemani Niki itu bukan buat Nikita, karena Nikita itu tidak perlu ditemani, tidak perlu dijaga. Saya ada di lingkungan hidup Niki itu buat anak-anaknya saat itu, karena anaknya satu sekolah dengan Renzo, anak saya, yang Arkana juga masih kecil, karena saya juga sayang sama anak kecil ya. Itu sih sebetulnya. Tapi Kak, lihat kemarin Nick dengan santainya kembali lagi berbaju orange itu seperti apa? Gesturnya. Saya sangat tahu Nikita ya, tidak sesantai itu deh hidup. Tapi nggak apa-apa. Nikita, mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kak, mungkin di Jawa Tengah kan ramai nih dengan masuknya kita Rizami, kan berharap huru-hara ini selesai seperti itu. Harapan. Ya, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi buat pengguna sosmed ya, dunia maya, karena kan kayaknya bukan hanya Niki ya yang sekarang itu bikin onar di dunia maya ya. Kalau memang kalian terinfluence dengan public figure, tidak hanya Niki ya, berhati-hatilah, karena jangan sampai karena ucapan di dunia maya yang hanya untuk kepuasan sesaat, hanya untuk kepentingan materi yang tidak seberapa, akhirnya membawa kalian ke dalam masalah yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Menjadi tahanan itu nauzubillah min dalik ya, apalagi gara-gara dunia maya aja gitu. Tentu kita sama-sama harus menjaga bagaimana dunia maya ini menjadi tempat hiburan yang baik, tempat edukasi yang baik, tempat mencari rezeki yang baik gitu. Jangan saling hina, jangan saling menjatuhkan, stop bullying. Itu aja sih harapan saya. Dan mungkin untuk review speaker kan sekarang makin ada gunanya dan makin lama makin begini ya. Tapi itu gimana? Banyak juga kan, kalau nggak karena doktif misalnya nih, mohon maaf ya, kalau tidak karena doktif atau kalau tidak karena siapa yang mereview, mungkin kita tidak tahu skincare ini berbahaya misalnya gitu. Karena saya diundang sama BPOM waktu itu, mereka tidak punya hak untuk mengumumkan ya. Kalau memang mereka menemukan ada hal-hal yang memang tidak baik, ya harus dilaporkan ke BPOM gitu. Ya itulah, apalagi kan sekarang terbukti, misalnya ya, terbukti ada rekaman suara-suara itu ternyata bahwa klaim mereka untuk melindungi masyarakat itu kan perlu dipertanyakan kalau memang ada unsur pemerasan di dalamnya gitu. Makanya kalau memang, tapi saya tidak menutup tidak menutup mata gitu. Memang kalau memang ada korban-korban skincare, ya ayo kita speak up sama-sama, tapi tidak dengan mereview atau mengumumkan ya. Kita
mungkin kita bersurat atau membawa produknya ke BPOM kepada tempatnya. Nah, kalau misalnya memang BPOM-nya tidak mau mengumumkan, ya mungkin boleh ya dengan cara-cara bertanya, bukan dengan menghakimi dunia maya. Mungkin bertanya aja, Pak BPOM misalnya, ini kita sudah berapa bulan masukin skincare ini, kok tidak ada reviewnya? Mungkin itu lebih bijak lah, untuk daripada langsung pakai, katanya kan pakai uang sendiri, bawa ke lab. Nah itu sudahlah, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya. Oke. Kan Niki Terakhir, Pak. mungkin Ada yang ingin disampaikan untuk kan kita Mirjani? walaupun pada Semangat mungkin gitu. sebelah sana pada akhirnya mungkin akan menjustifikasi lagi ya Kak. Mungkin Apa tuh? ya pihak sana mungkin akan Ya, nyindir sekarang lagi, maksudnya nyindir lah dalam tanda kutip mungkin. Nyindir siapa? Oh sudah biasa. Saya Fitri Salvatero nggak mungkin tumbang karena di buzzer atau disindir. nah terkait buzzer sendiri kan mungkin Kavit ada beberapa isu dugaan Kavit dibalik masuknya Niki ke tahanan. Ini gimana sih Kavit? Wah kejauhan, emang saya siapa? Kejauhan pertanyaannya. Kalau ada orang terpenjara itu karena perbuatannya, ya itu aja yang kita pahami. Karena terbukti bahwa sekarang kan biasa nih, kalian kan selalu bilang nih, saya tidak membela pihak kepolisian nih ya, mohon maaf ya. Kalian kan selalu bilang, oh nggak mungkin lah, dia sakti lah, dia punya backingan lah, dia dan sekarang kan kita sama-sama menyaksikan bahwa hukum ini ditegakkan seadil-adilnya, tegak lurus, terbukti dengan proses yang benar, dengan aturan yang benar, keadilan buat pelapor kan ada. Gitu. Tapi yang memang benar, masih ada persidangan. Ya, silakan kalau Niki memang tidak bersalah nanti buktikan di persidangan, dan yang pelapor juga begitu. Jangan dulu juga bergembira karena masih ada persidangan. Silakan nanti berargumentasi di persidangan, kita sama-sama menyaksikan. Tetapi stigma yang timbul di masyarakat bahwa seorang Nikita Mirzani ini sakti, ada yang backing apa, ini harus dihapus ya, coret. Karena Nikita manusia biasa dan rakyat biasa di negeri ini. Kak Fitri, jujur nih Kak Fitri, sebagai pengusaha skincare, pernah nggak sih ada indikasi diperas oleh? Saya bukan pengusaha skincare, saya punya klinik ya. Ada skincare di dalamnya untuk melengkapi klinik ya. Tetapi saya bukan pengusaha skincare yang ramai-ramai lagi berseteru sekarang, karena itu bukan bidang utama saya. Tapi syarat sebagai, saya kan punya beberapa dokter yang praktek di klinik saya menyarankan untuk punya skincare sendiri, untuk konsumsi sendiri gitu. Tapi Ya, ada ngalamin unsur pemerasan kayak yang lain mungkin? ada yang berani? Ada yang berani? Coba. Karena saya ngerasa salah, saya bukannya so jago ya. Saya itu di dalam membuat bisnis apapun pasti patuh dan taat aturan di Republik ini. Nggak mungkin saya melanggar. Nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Kalau memang ada pelanggaran, mungkin saya orang pertama yang diviralkan kali ya. Ya, insya Allah saya tetap istiqomah mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Taati aturan.